Iya, pemilihan jenis terapi. Kalau ada waktu nantinya, Bu, kalau bisa dijelaskan jenis-jenis terapi yang kita searching di grup itu, dan jenis terapi yang kita gunakan itu biasanya lebih kepada pasien apa, apakah halusinasi, pendengaran, PK, ataukah lain-lain. Setidaknya ada penggambaran, Bu, dalam pemilihan terapi, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sudah 2 pertanyaan ya, jadi dari Pak Agus aja ya. Ini anak saya udah protes. Pertama, gimana kalau data pasiennya tidak benar? Nah, ini ada satu ungkapan ya dari Prof. Budi Anak Eliat ya. Beliau tidak setuju kalau kita bilang, ini datanya nggak benar, Prof. Takutnya nggak benar, takutnya pasiennya bohong, gitu ya. Nah, beliau nggak setuju kalau kita mengatakan pasien berbohong, gitu. Karena pasien tidak pasien kalaupun menyampaikan data, kita tidak etis kita mengatakan pasien berbohong atau ngarang atau pasiennya main-main aja dengan datanya gitu. Tapi yang terjadi adalah pasien kognitifnya terganggu, proses pikirnya terganggu, sehingga mereka menyampaikan datanya mungkin tidak nyambung, incoherent gitu ya. Jadi tipsnya adalah kita binatrasnya harus benar dan kita harus tahu timingnya, Pak. Jadi jangan mengkaji pasien atau jangan memberikan intervensi pada saat kondisi pasiennya intensif. Jadi masih sangat incoherent, masih sangat muncul halusinasinya, masih sangat muncul wahamnya. Tentunya itu sulit kalau kita berikan komunikasi terapeutik. Jadi dalam kondisi pasien sudah bukan di fase intensif gitu. Binatras dan pasiennya tidak di kondisi intensif. Kalau binatrasnya sudah baik, saya rasa dengan pemahaman pasien bahwa ini perawat tujuannya untuk menolong, saya rasa insya Allah pernyataan pasiennya juga tidak akan dibuat main-main, begitu, karena dia cukup menyadari hubungan terapeutiknya dan komunikasinya tujuannya untuk apa. Itu satu. Kemudian yang kedua, jenis terapi atau strategi nih Pak. Kalau strategi saya rasa ya itu memang dibutuhkan pemahaman kita tentang indikasi terapi ya. Jadi kalau Bapak ingin ini ya, mungkin Bapak pengen gambarannya, oh kalau halusinasi ini loh terapinya. Dalam kenyataannya, pemberian terapi lanjutan, indikasinya bukan diagnosa aja Pak. Tidak selalu diagnosa, tapi indikasinya tuh tertentu ya, kayak CBT atau CT, distorsi kognitif. Distorsi kognitif itu tidak hanya terjadi pada halusinasi, dan belum tentu terjadi di pasien halusinasi gitu Pak. Jadi apa saja terapi-terapi yang dilakukan dan apa saja cocoknya di pasien apa, itu sudah ada di RPS mata ajar ini Pak. Jadi setiap pertemuan itu kan Bapak Ibu belajar jenis-jenis terapi ya. Apa aja kemarin, udah banyak kan ya, CBT, ada mindfulness ya, ada apa lagi, EFT, ya, emotional freedom dan lain-lain. Itu silakan Bapak Ibu buka-buka lagi, karena nggak bisa saya buatkan matriks begitu Pak. Mungkin Pak Agus sedangkan saya, Bapak kayaknya pengennya bentuk matriks ya, oh kalau halusinasi ini. Nah, ternyata di jiwa tuh tidak sesimpel itu Pak, karena setiap orang bisa kondisinya berbeda-beda. Jadi apa hasil pengkajian kita, apa data yang kita temukan, baru kita tentukan ini terapinya apa berdasarkan indikasi. Apakah ada si indikasi ini, gitu. Terus apakah memang tidak selesai permasalahannya dengan intervensi dasar, maka kita harus pikirin intervensi lanjut. Seperti itu kurang lebih Pak Agus ya. Jadi jiwa itu memang unik Pak, nggak bisa dibikin matematika gitu ya. Nggak bisa dibikin, oh langkahnya 1, 2, 3, nggak selalu 1, 2, 3, 4, 5 Pak. Bisa jadi di pasien yang lain dia 1, 5, 4, 3 misalnya gitu ya, atau 1, 3, 2, 4 gitu, bolak-balik gitu. Itu tuh kayak gitu di tuh nggak bisa disamakan. Bahkan untuk pasien-pasien yang diagnosanya sama, indikasinya sama, ada pikiran negatif, strateginya bisa beda-beda Pak.